Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebenarnya lebih banyak ingin mengajukan semacam usul, Pak. Padahal kalau saya lakukan hal ini ibaratnya mengajari nenek makan kerak. Kalau orang Medan bilang nggak acil itu, Mas. Nah, seorang seperti saya ini. Sebab saya mengetahui seorang diplomat itu luar biasa. Dikatakan seorang diplomat adalah seorang lelaki yang selamanya ingat tanggal lahir seorang perempuan tapi tidak pernah ingat usianya. Jadi halus sekali. Pengalaman Pak, selama di Australia saya perhatikan duta besar kita yang ada di Australia. Itu banyak Indonesia waktu itu dalam persoalan, apakah itu soal Papua waktu itu Irian Jaya, ataukah itu persoalan Timur ya, Timor Leste. Itu selalu no comment. Nah ini yang kemudian menyudutkan. Kemudian ketika Indonesia memutuskan untuk mengirim seorang Batak, Agus Marpaung, rame. Baru mereka bilang, oh he's like one of us. Nah, karena dia pakai perkataan bullshit, pakai apa semua. Ini orang wartawan Australia senang. Kalau di Sabang Siagian, mereka senang. Saya melihat bahwa masyarakat lain, terutama Israel misalnya, apabila ada sedikit saja pemberitaan yang miring, yang negatif di media, itu langsung ada jawaban. Tertulis melalui talk show, menelpon stasiun radio untuk memberitahu bahwa itu tidak benar karena ada sisi lain dari kasus itu. Bagaimana misalnya tulisan Greg Sheridan, waktu mula-mula dia jumpa Jokowi tahun 2013, seakan-akan dia membina suatu gambaran Jokowi ini adalah malaikat yang diturunkan dari langit untuk menyelamatkan Indonesia. Kemarin dia menulis he's a mess, kacau balau Indonesia bikin oleh Jokowi. Nah ini kalau tidak dilayani, jadi playing fire against fire with fire, jadi susah juga kalau kita pakai sistem pukul anak sindir menantu, mereka tidak ngerti Pak. Kamu pukul saya pukul kamu, akan scratch my back, I scratch your back, begitulah kira-kira. Apakah tidak mungkin menghadapi mereka dengan, kalau di Indonesia somasi, tapi kalau di sini kan kita hanya bisa mengirim surat kepada koran-koran di Australia untuk memberikan penjelasan bahwa keadaannya tidak seperti itu. Karena kebanyakan yang ditulis oleh wartawan Australia mengenai Indonesia, barangkali 80% adalah untuk konsumsi dalam negeri. Lebih banyak untuk konsumsi dalam negeri daripada untuk menghantam Indonesia. Hanya menunjukkan, we're small, but we're not cowardly. Kita kecil, tapi kita nggak takut. Kata orang Medan, kita nggak cuak lah sama mereka. Jadi berani begitu melawan. Nah ini hanya barangkali untuk kepentingan selalu ucapan-ucapan Tony Abbott misalnya. Masa kalian lupa katanya waktu terjadi tsunami tanggal 26 Desember 2004 kami memberikan 1 miliar rupiah. Tapi kan itu 1 miliar juga supaya mereka bisa tidurnya nyenyak. Kalau Indonesia aman, tentram, stabil, mereka tidurnya nyenyak. Kan begitu. Sebab kalau dipikir secara geopolitis, mana mungkin ada ancaman terhadap Australia datang dari selatan, itu kan penguin. Kalau ada ancaman datangnya dari utara, Indonesia baru artinya. Jadi saya pikir mesti juga beranilah barangkali Pak, kalau tidak melalui kedutaan, barangkali ya Pak Daru itu bikin surat terus sama koran-koran untuk menjawab. Jadi kita tidak tinggal diam begitu. Karena lama-lama kebohongan itu, kalau 40 orang kata Google, kalau kita bisa berdusta 40 kali, orang percaya itu sebagai suatu kebenaran. Jadi kalau mereka terus-terusan berdusta dan tidak dibantah, nanti orang percaya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini senior saya Pak Noem. Memang benar ya Pak ya, bahwa sekarang ini tidak ada cerita bahwa kita tidak menjawab. Itu kalau misalnya kita tidak menjawab, itu sayang sekali. Kalau misalnya memang ini, tetapi memang kalau misalnya kita lihat contoh Greg Sheridan saja, itu memang kemudian 2 hari setelah tulisan Greg yang terakhir itu kita melihat bahwa Pak Wahid Supriyadi dari Jakarta itu membuat satu tulisan yang sebetulnya menjelaskan semua. Walaupun orang ada yang tidak merilit Pak ya, orang tidak bisa langsung dia, oh ini sama tulisan sebenarnya membantah tulisan Greg Sheridan karena memang tidak disebutkan begitu. Tapi memang itu adalah jawaban yang diberikan oleh kita begitu kepada Greg Sheridan, karena saya pikir Greg Sheridan memang sangat bias kemarin itu dalam menulis, karena dia menuliskan hal-hal yang sebetulnya tidak di dalam kenyataan. Karena dia mungkin ada beberapa hal yang benar, tetapi ditulis kok dengan gaya seperti itu. Greg kan sahabat kita yang lama begitu, udah dari zaman dulu kita udah kenal. Dan kemudian dia juga kalau misalnya datang ke tempat saya,
minta minta ngobrol gitu untuk dapat latar belakang, saya selalu terima dengan baik begitu. Kok tiba-tiba menulisnya seperti anak-anak penulis. Nah ini mohon maaf saya nggak tahu. Saya dengar bahwa dia cukup dekat dengan pimpinan pemerintahan yang sekarang, sehingga ini memang dia lakukan untuk membela temannya di tahun politik begitu. Tapi tidak ada Pak yang sesuatu pun yang tidak kita bantah. Jadi gaya diplomasi yang mungkin meniru gaya Australia, meniru gaya Bush, Digger, atau meniru gayanya ini memang sudah tidak kita inikan lagi. Tetapi kita akan berusaha untuk menerangkan apapun yang kita inikan. Kalau Bapak mengikuti Pak Noe mengikuti WhatsApp kita, mengikuti bukan WhatsApp Twitter kita, kemudian mengikuti ini, Bapak akan melihat bahwa bagaimana kita itu juga berusaha untuk menunjukkan, untuk meluruskan hal-hal tersebut begitu untuk ininya. Memang sekali tempo tentu kita perlu untuk berbicara cukup keras begitu ya, kita cukup berbicara untuk ini. Tetapi secara umum apa yang telah dilakukan sekarang itu adalah hasil koordinasi kita dengan baik. Dan saya sangat bersyukur sekarang bahwa semua konsul jenderal saya yang ada di Australia ini adalah mereka orang-orang yang terpilih. Jadi Ibu Dewi, bekas direktur dari Direktorat Asia Timur dan Pasifik ya, yang sangat mengerti Australia. Ibu Dewi lebih banyak kenal figur-figur politik dan figur-figur pemerintah di sini daripada pada saat saya baru datang. Kemudian Pak Ade yang ada di Perth itu adalah bekas direktur dari politik dan keamanan ASEAN. Pak Yayan dan Pak Andre itu adalah dua staf dari Bapak Presiden SBY yang yang menangani pidato, menangani statement-statement dari Bapak Presiden dan sebagainya. Jadi memang orang-orang pilihan, dan kita juga sekarang sedang berusaha untuk memiliki lagi satu konsulat kita di Queensland. Itu sudah kami usulkan, tapi memang belum. Tapi kita berharap bahwa dengan adanya ini kita lebih, informasi yang kita bagi bisa lebih ini Pak, dan kita juga bisa menjawab secara lebih objektif hal-hal yang memang kita hadapi dari mereka.